Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas seperti pada biasanya. Senang sekali pemirsa, Sehelda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Dokter Kito. Nah pemirsa, tema kita hari ini akan membahas mengenai vertigo. Akan kita bahas bersama dua dokter kita hari ini, ada Dokter Sela dan Dokter Wenti. Kita sapa terlebih dahulu, ada Dokter Sela. Halo dokter. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baru pertama kali lagi ketemu sama dokter Sela? Setelah sekian lama tidur ya? Bukan tidur ya dokter ya? Vakum ya. Vakum ya? Cuti yang melahirkan. Gimana perasaannya? Happy. Happy ya? Oke, selanjutnya juga ada dokter Wenti. Halo dokter Wenti. Halo Mbak, pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Selalu ceria ya? Semangat terus. Sudah siap memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah? Insya Allah. Hari ini kita membahas mengenai vertigo. Nah, sebelum ke materi, vertigo ini boleh dideskripsikan terlebih dahulu, dokter? Jadi vertigo itu merupakan suatu sensasi sebenarnya ya. Bisa disertai dengan gejala, merupakan gejala dari suatu penyakit atau penyakit itu sendiri. Jadi vertigo itu sensasi berputar, baik barang di sekitar atau benda-bendanya yang di sekitar yang berputar, atau dari kitanya sendiri yang rasanya kayak melayang, kayak berputar-putar. Kurang lebih seperti itu vertigonya. Oke, dokter Wenti, artinya berputar-putar gitu ya? Ya, benar sekali. Kalau stigma masyarakat yang mengatakan bahwasanya vertigo ini sakit kepala yang berlebihan? Nah, jadi sakit kepala sendiri itu ada berbagai jenisnya ya, berbagai macamnya. Dan salah satu sakit kepala itu adalah vertigo. Cuman yang dikhaskan dari vertigo adalah sensasi berputarnya, baik barang di sekitarnya ataupun kitanya yang merasa seperti berputar. Oh, seperti berputar gitu ya? Khasnya kalau berputar itu adalah vertigo. Oke, khas dari vertigo Ya. itu berputar. Oke, dokter semakin penasaran membahas mengenai vertigo, boleh kita langsung ke materi pada hari ini. Slide ya. Oke, jadi vertigo itu merupakan keluhan paling sering dijumpai ya dalam praktek kehidupan sehari-hari juga ya. Jadi digambarkan sebagai rasa berputar, pening atau tidak stabil ya. Nah, vertigo merupakan ilusi gerakan, perasaan atau sensasi tubuh yang berputar terhadap lingkungan atau sebaliknya. Jadi gitu tadi ya, bisa kita merasakan bahwa lingkungan kita, benda-benda kita yang berputar atau badan kita yang akhirnya berputar ya. Nah, tapi itu hanya merupakan ilusi ya, berarti tidak nyata berputarnya ya, hanya dirasakan oleh diri kita sendiri. Nah, lalu terdapat sekitar 80-100 penyakit yang bisa menimbulkan keluhan vertigo. Jadi tadi ya, vertigo itu biasanya menyertai penyakit utama. Jadi dia biasanya beriringan dengan penyakit lain. Nah, dari total pasien yang datang ke praktek dokter dengan keluhan pusing berputar, sekitar 32% kasus mengalami vertigo dan sampai dengan 56,4% terjadi pada populasi orang tua. Jadi orang tua lebih beresiko ya. Nah, ini epidemiologinya ya. Jadi kalau menurut studi di Jerman, 1 dari 5 orang tua menderita pusing selama setahun. Dan diperkirakan sebanyak 45% terjadi karena gangguan vestibular atau gangguan keseimbangan. Itu yang mendasari salah satunya vertigo. Ya. Kemudian untuk Indonesia sendiri, angka kejadian vertigo itu sangat tinggi, sekitar 50% ya. Nah, dari usia 40-50 sampai orang tua yang berumur 75 tahun. Jadi memang lebih rentan terhadap orang tua. Ya, terhadap lansia. Dan sebenarnya penyebab vertigo itu agak luas ya, agak banyak ya. Dan tadi kan ada sekitar berapa 80% ya tadi disertai penyakit lain. Nah, 80-100% penyakit yang bisa menimbulkan keluhan tersebut. Oh, artinya dia tidak berdiri sendiri penyakit? Ya, kurang lebih dia biasanya menjadi penyerta dari suatu penyakit. Tapi ada? Ada. Oke, itu epidemiologi. Nah, di Indonesia sendiri angka kejadian vertigo itu sangat tinggi ya. Pada tahun 2010 dari usia 40-50 tahun terjadi sekitar 50%, yang merupakan keluhan nomor 3 paling sering yang dikeluhkan oleh penderita. Jadi lumayan sering ya, dan biasanya memang lagi-lagi ke orang tua. Nah, dari keempat subtipe dizziness atau vertigo terjadi pada sekitar 32% kasus dan sampai dengan 56,4% pada populasi orang tua.
lumayan tinggi ya, hampir setengahnya ya. Hampir setengahnya ya. Lebih malah ya, lebih. Lebih. Ya. Nah, angka kejadian vertigo pada anak-anak tidak diketahui, tapi dari studi yang lebih baru pada populasi anak sekolah di Skotlandia dilaporkan sekitar 15% ya. Anak paling tidak pernah merasakan 1 kali serangan pusing dalam periode 1 tahun. Jadi udah mulai ke anak-anak juga nih. Ya. Nah, sebagian besar atau hampir 50% diketahui sebagai paroksimal vertigo yang disertai dengan gejala-gejala migrain. Jadi ada juga yang dengan selain berputar, sensasi berputar disertai juga dengan gejala seperti pucat, mual, fonofobia yang kalau fotofobia juga kalau kena cahaya itu dia akan bertambah berat keluhannya. Kalau yang menyerang anak-anak itu biasanya disebabkan oleh apa, Dok? Nah, ini saya jelaskan lagi ya. Lebih banyak lagi sebenarnya salah satunya bisa gangguan keseimbangan, biasa ada di telinga, kemudian juga faktor makanan juga bisa, pola makan juga bisa. Mungkin di 80-100% disertai penyakit lain. Oke. Kembali ke makanan lagi ya, masalah Bisa juga. makanan ya. Iya. Nah, vertigo. Jadi kalau kita lihat definisinya sebenarnya vertigo itu apa ya? Nah, secara definisi vertigo dapat digolongkan sebagai salah satu gangguan keseimbangan atau gangguan orientasi ya. Nah, keseimbangan kita kan diatur oleh berbagai sistem ya, seperti vestibular, sistem visual, penglihatan, sistem somatosensorik atau di persarafan ya. Nah, pada penderita vertigo, penderita merasa atau melihat lingkungannya bergerak atau dirinya bergerak terhadap lingkungannya yang berputar. Ya. Tapi itu hanya perasaannya Ya, saja. itu hanya ilusi, jadi tidak benar-benar terjadi, tapi dia merasakan seperti itu. Dia misalnya ya, dia berdiri, tapi dia ngerasa mungkin kamera-kamera di sini berputar atau gelas-gelasnya berputar, atau dia merasa dirinya berputar mengelilingi itu, seperti itu. Jadi ilusi ya. Nah, vertigo merupakan suatu gejala. Penyebabnya antara lain akibat bisa kecelakaan, stres, gangguan pada telinga bagian dalam, tadi ya gangguan keseimbangan di telinga, kemudian obat-obatan, terlalu sedikit atau banyaknya aliran darah ke otak dan lain-lain. Terlalu sedikit tadi bisa juga karena kurang makan, bisa. Ya. Makanya beberapa yang memiliki penyakit dispepsia atau MA itu juga bisa terjadi serangan vertigo karena kurangnya aliran darah ke otak. Nah, vertigo dapat tertangani dengan baik apabila pasien segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, klasifikasinya jadi ada yang vertigo fisiologis atau yang normal, kemudian vertigo patologis atau yang kita sebut dengan penyakit ya. Nah, yang fisiologis itu biasanya karena pergerakan ya, mabuk gerakan, misalnya kan di mobil kita di mobil ya. Ya, dalam perjalanan jadi ada mabuk darat itu bisa memicu terjadinya vertigo. Kemudian mabuk ruang angkasa juga vertigo ketinggian, terlalu tinggi bisa memicu akhirnya jadi vertigo juga. Nah, untuk yang penyakit yang kita bahas di kali ini ya, kesempatan kali ini adalah sentral dan perifer. Jadi ada 2 ya kalau untuk yang versi penyakitnya. Nah, kalau yang sentral itu adalah kondisi di mana terjadinya gangguan pada pusat keseimbangan otak. Jadi sentral itu kan pusat nih. Berarti posisinya adalah di otak. Jadi ada masalah di otaknya nih, mungkin masalah persarafan atau masalah di bagian otaknya. Nah, jadi kan bagian otak itu berpengaruh adalah cerebellum atau otak kecil, di mana otak kecil itu fungsinya sebagai pusat keseimbangan manusia. Jadi ketika itu terganggu nih orientasinya berputar jadinya. Itulah timbulnya vertigo tadi ya. Jadi di mana cerebellum merupakan bagian yang langsung berhubungan dengan saraf sumsum tulang belakang yang berperan sebagai pengatur sekaligus mengontrol gerakan tubuh manusia. Ya. Nah, kondisi yang menyebabkan seseorang terkena vertigo sentral. Nah, ini penyebabnya tadi. Kira-kira kalau sentral disebabkan oleh apa ya? Bisa migrain ya. Jadi bisa disertai karena migrain, neuroma akustik, kemudian multiple sklerosis, tumor otak seperti stroke, atau akibat mengkonsumsi beberapa obat tertentu. Jadi paling sering vertigo sentral ini karena penyakit aliran darah tadi ya, bisa iskemik atau penyempitan pembuluh darahnya, kemudian bisa stroke. Nah, kalau untuk gejalanya sendiri sebenarnya vertigo sentral ini lebih ringan biasanya. Tapi kalaupun dia tidak lebih berat daripada yang perifer, tapi dia lebih berbahaya. Kenapa? Karena tadi penyakit penyertanya lumayan bahaya ya, bisa stroke, bisa hipertensi, bisa karena penyumbatan pembuluh darah. Nah, itu yang harus diantisipasi ya. Yang harus dicek, oh ini penyebabnya apa ya? Penyakit lain penyertanya apa? Kenapa bisa menimbulkan vertigo? Kalau stroke kan bahaya jadinya ya. Artinya dehidrasi juga mungkin pemicu ya? Dehidrasi bisa kalau untuk kurangnya aliran darah ke otak tadi ya, salah satunya.
Nah, vertigo periferal atau yang paling sering terjadi. Jadi pada umumnya yang terjadi adalah yang periferal atau yang disebabkan karena gangguan yang terjadi di bagian telinga dalam ya. Karena telinga sendiri merupakan pusat keseimbangan juga ya, salah satu keseimbangan tubuh yang diatur oleh telinga. Nah, kalau untuk periferal ini bedanya ya kurang lebih ya, perifer sama sentral ya. Nah, kalau vertigo perifer atau yang di telinga dalam tadi biasanya pengaruhnya nervus cranialis 8 ya. Nah, biasanya serangannya mendadak nih, berlangsung singkat, bentar, tapi gejalanya lumayan berat. Bisa disertai mual, bisa disertai muntah, bisa disertai sampai pingsan sebentar mungkin ya, sakit kepala berlebihan, bisa. Tapi durasinya singkat ya dokter ya? Ya, bisa singkat, tapi bisa terjadi lagi, jadi recurrence. Ada pengulangan? Jadi seperti periodik ya, ada pengulangan lagi, bisa kambuh lagi. Sebelum kita lanjutkan, ini menarik sekali nih pemirsa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat.